semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia sandang tahta negara terindah di dunia. Negara terindah di dunia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih seneng liburan ke luar negeri daripada di negerinya sendiri. Jadi, Pak, tapi di Indonesia juga banyak tahu, banyak sangat menyampaikan tempat-tempat yang memang masyarakat cukup kita yang liburan menarik gitu. keluar itu ada 11 juta. Kalau kita rem separuh saja, itu devisanya kan sangat besar sekali yang tidak terbuang. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh juga gitu ya, kalau macamnya dari Malaysia gitu ya, mau pergi luar negeri, Indonesia sebenarnya satu pilihan yang sangat baik gitu, tempat berlibur, banyak yang cantik-cantik lah gitu kan. Infrastruktur yang telah kita kerjakan itu betul-betul secara ekonomis dimanfaatkan. Jumlah kunjungan Wisman di Indonesia pada Februari 2023 adalah sebanyak 701,93 ribu kunjungan atau turun sebesar 4,62% jika dibandingkan Januari 2023. Sedangkan secara tahunan jumlah kunjungan Wisman ini tumbuh sebesar 567,27%. Jika kita lihat kunjungan Wisman ini berangsur-angsur pulih, namun belum kembali seperti kondisi sebelum pandeminya. Tahun ini akan menjadi momen kebangkitan pariwisata Indonesia. Waktu yang sangat baik untuk bangkit, menggenjot sekencang-kencangnya pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata, sebab ini kita juga telah menyumbang pada ekonomi juga tahu gerakan pariwisata nasional ini. Bangga berwisata di Indonesia untuk mengajak lebih banyak masyarakat berwisata di dalam negeri, mendongkrak pertumbuhan wisatawan Nusantara hingga 2 kali lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo menyayangkan banyak warga Indonesia yang berlibur ke luar negeri. Setidaknya ada sebanyak 11 juta orang Indonesia yang pergi melancong atau berlibur ke luar negeri. Berdasarkan tujuannya, ya, negara tetangga menjadi yang paling banyak wisata ke dikunjungi luar orang negeri. Indonesia, semisal Malaysia dan Singapura. Angka ini disampaikan Jokowi mengutip laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Jokowi, hal itu membuat terlalu banyak devisa terbuang atau malah masuk ke negara lain. Untuk itulah Jokowi berharap bisa mengerem setidaknya setengah dari wisatawan liburan ke luar negeri. Jokowi berkomitmen menjadikan pariwisata Indonesia sebagai salah satu bagian dari nawacita. Sempat ada program 5 destinasi super prioritas, yaitu Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo yang dirancang menjadi 10 Bali baru. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi sebab di Bali negara juga miskin sangat maupun terkenal maju, ya, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat karena sifatnya yang link to any business, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur. Sebelum pandemi, yakni di tahun 2018, Jokowi sempat mengisyaratkan pariwisata sebagai salah satu ekonomi baru. Kala itu pertumbuhan pariwisata menyentuh 7% dari pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3,5%. Sebagai bentuk keseriusan, terdapat 5 destinasi super prioritas atau DSP Bali baru dan 8 kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Khusus 8 kawasan KEK, kebutuhan Bali investasi baru dan pembiayaan mencapai 226,79 triliun rupiah yang terdiri dari Nongsa, Tanjung Kelayang, Morotai, Singasari, Tanjung Lesung, Likupang, Lido, dan Mandalika. Presiden Jokowi menyadari betul potensi pariwisata yang mampu menyumbang kepada ekonomi juga nih, pariwisata ya. Jokowi berusaha menggenjot sektor pariwisata agar sektor ini mampu lebih produktif dalam menyumbang pundi-pundi devisa bagi negara. Banyak faktor yang diperlukan untuk menopang jalannya sektor pariwisata. Yang utama sudah pasti terkait infrastruktur. Bagaimana kemudahan akses untuk menuju destinasi-destinasi wisata yang bersangkutan.
Dibukanya izin akses sejumlah gitu ya. maskapai untuk membuka penerbangan yang langsung mendekati lokasi 10 Bali baru adalah satu langkah yang tepat. Dengan adanya Jadi penerbangan langsung infrastruktur seperti itu maka yang para penting juga wisatawan gitu. baik lokal maupun mancanegara dapat lebih mudah untuk menjangkau lokasi wisata yang diinginkannya. Tidak perlu capek-capek menjalani penerbangan transit yang tentunya menambah biaya pengeluaran. Apa yang sedang digalakkan oleh Jokowi patut untuk diapresiasi dan didukung habis-habisan. Sektor pariwisata jangan cuma sekedar pelengkap yang tidak digarap dengan optimal. Mengingat tanah Nusantara yang menyimpan kekayaan alam yang menakjubkan. Adanya kebijakan yang memprioritaskan pengembangan destinasi wisata Indonesia menunjukkan keseriusan pemerintah untuk benar-benar menggarap sektor pariwisata. Ketika terdapat fokus yang telah ditentukan, seharusnya arah pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi pariwisata di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu salah satu negara yang memang banyak gitu ya tempat-tempat menarik. Sebut saja Bali. Bali siapa yang tidak kenal gitu ya. Bahkan sampai ke luar negeri lah gitu ya, banyak yang berkunjung ke Bali, wisata ke Bali gitu. Ada beberapa tempat lagi ataupun destinasi yang ditargetkan untuk menjadi Bali baru. Maksudnya akan menjadi inilah tempat wisata yang lebih digemari gitu kan oleh para wisatawan daripada luar gitu. Tadi ada Borobudur, Labuan Bajo dan yang lain-lain lagi gitu. Sebab ya pariwisata ini juga salah satu yang dapat menyumbang gitu ya kepada pertumbuhan ekonomi juga. Bayangkan kalau makin banyak pelancong-pelancong yang datang dari luar gitu ya, masuk gitu kan, pasti dapat menyumbang juga kepada pertumbuhan ekonomi gitu. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.